pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada saat ini bersama Warta Berita edisi Senin 20 Februari 2023 dengan Sari Berita. Memiliki 1000 ton beras, Perum Bulog Larantuka siap melayani kebutuhan beras di Flores Timur. Dalam menekan angka stunting guna memperoleh generasi yang sehat dan berkualitas, Pemkab Ngada gunakan metode pengawasan melekat untuk anak yang dinyatakan mengalami masalah gizi buruk. Bersama saya Femi Sari Ora, inilah berita selengkapnya. Perum Bulog Larantuka saat ini memiliki kurang lebih 1000 ton beras yang siap melayani masyarakat di Flores Timur. Ferisoo melaporkan. Untuk mengatasi tingginya harga beras di pasaran, Perum Bulog Larantuka memiliki kurang lebih 1000 ton beras di gudang Bulog Larantuka yang dapat melayani kebutuhan beras masyarakat Flores Timur. Saat ini 50 ton beras yang diimpor oleh Perum Bulog dari Vietnam dengan kualitas baik sudah tiba di gudang Bulog Larantuka Selasa 14 Februari 2023. Diperkirakan dalam minggu ini akan ada lagi masuk beras impor ke gudang Bulog Larantuka. Pimpinan Perum Bulog Cabang Larantuka David Doni mengatakan Perum Bulog sudah mengantongi penerimaan izin Mufnas tahap pertama 450 ton dan tahap berikut 500 ton ditambah 50 stok sebelumnya. Maka total Perum Bulog Larantuka memiliki 1000 ton yang siap digunakan untuk melayani kebutuhan beras murah masyarakat di Flores Timur. Hari ini biji berasnya sudah sampai di gudang kami 50 ton. Besok diperkirakan 50 ton lagi sudah sampai. Berarti per besok kami sudah menerima 100 ton dari 450 ton. Dan dalam minggu ini saya lihat jadwal kapalnya 350 ton sudah sampai di Maumere dan nanti akan segera ditarik ke Larantuka. Lalu untuk partai yang kedua 500 ton saat ini kami belum mendapat jadwal kapalnya. David Doni juga mengatakan dengan stok beras yang ada, Perum Bulog Cabang Larantuka siap melayani kebutuhan beras murah masyarakat di Flores Timur. Bulog menyiapkan sekitar 7 ton beras hingga 12 ton per harinya untuk melayani masyarakat Flores Timur. Selain melayani kebutuhan beras murah bagi masyarakat di daratan Larantuka beberapa hari ini, kini Bulog mulai merambah ke desa-desa melalui Rumah Pangan Kita atau RPK yang menjadi mitra kerja Perum Bulog Larantuka di kecamatan dan desa. Setiap hari tetap menggelar operasi pasar SPHP untuk masyarakat. Kami jual ke masyarakat dengan kemasan 10 kilo dengan harga 9.000 per kilo. Tentunya semua ini untuk membantu masyarakat agar dapat mengakses beras murah dan kebutuhan masyarakat atau beras yang bisa kami layani setiap harinya berkisar antara 10 ton dan 12 ton per hari. David Doni juga meminta agar masyarakat Flores Timur tidak khawatir akan kebutuhan beras di Flores Timur karena stok beras di Bulog cukup untuk melayani kebutuhan beras masyarakat di Flores Timur. Dirinya juga berharap dengan situasi yang ada diharapkan tidak ada spekulasi untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ia juga mempersilahkan masyarakat untuk menjual kembali beras Bulog tersebut dengan memperhatikan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp9.950 per kilonya. RRI ND Ferisoo melaporkan. Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu kabupaten kota di Indonesia yang sudah mengimplementasikan program guru penggerak, program sekolah penggerak, serta program Merdeka Belajar secara baik dan dinilai sejalan dengan visi yang sudah digaungkan Kemendikbudristek. Laporan Rosa Dalima. Salah satu bupati yang diundang karena kepeduliannya terhadap pendidikan, khususnya matematika. Nagekeo dalam penilaian Kemendikbudristek merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang telah menyambut baik dan mengimplementasikan program guru penggerak, sekolah penggerak, serta program Merdeka Belajar, sejalan dengan misi pemerintah yang tertuang dalam RPMJ tahun 2018-2023 di bidang pendidikan. Demikian disampaikan PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD.
dalam kunjungan pemantauan pelaksanaan Merdeka Belajar di Nagakeo 8 dan 9 Februari 2023. Dikatakan Profesor Nunuk adanya komitmen Bupati Nagakeo tidak memindahkan kepala sekolah berstatus guru penggerak serta mengangkat guru yang lulus tes guru penggerak menjadi kepala sekolah patut diberikan apresiasi yang luar biasa. Jadi saya sangat senang ketika mendengar komitmen Pak Bupati terkait dengan program sekolah penggerak dan guru penggerak bahwa sudah ada komitmen untuk tidak memindahkan kepala sekolah yang sekolahnya sebagai sekolah penggerak. Luar biasa. Dan komitmen Pak Bupati untuk mengangkat para guru penggerak. Ada guru penggerak di sini di belakang ya. Ya, para guru penggerak yang di belakang komitmennya untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Kami sangat berterima kasih untuk komitmen ini Pak Bupati karena ini adalah yang sangat kami tunggu, komitmen bersama pemangku kepentingan terhadap semua kebijakan yang sedang diluncurkan oleh Mas Menteri atau Kemendikbudristek. Lebih lanjut, Profesor Nono kemukakan, selain komitmen Bupati Nagakeo, pihak Kemendikbudristek juga menunggu komitmen yang sama dari semua pihak dan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan program yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Diakui Profesor Nunuk banyak tantangan yang dihadapi oleh daerah, mulai dari sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan dukungan, serta pemahaman orang tua. Namun apa yang telah dicapai oleh Nagakeo, di mana 95,29% sekolah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar untuk jenjang pendidikan SD dan menengah, menunjukkan upaya keras dari semua pihak dalam memajukan pendidikan di wilayah itu. Dia berharap langkah yang sama bisa diikuti oleh seluruh kepala-kepala daerah lainnya di Flores dan di NTT. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada dalam menekan angka stunting guna memperoleh generasi yang sehat dan berkualitas. Salah satu metode yang dipergunakan adalah pengawasan secara melekat untuk anak yang dinyatakan mengalami masalah gizi buruk sampai pada tingkat desa dan dusun. Pengukuran berat badan dan tinggi badan balita serta pemeriksaan kesehatan yang biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun ditambah menjadi 4 kali dalam setahun atas permintaan Bupati Ngada Andreas Paru dengan menggunakan metode pengawasan melekat. Setiap tenaga kesehatan khususnya yang berada di pedesaan wajib melakukan pemantauan setiap jam kerja terhadap perkembangan anak yang dinyatakan mengalami kekurangan gizi serta memberikan perhatian lebih dengan asupan gizi yang sudah dianggarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Dr. Maria Bernadette Moy menjelaskan, pengawasan melekat ini diharapkan mampu memberikan perubahan secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari sehingga pencapaian target penurunan angka stunting dapat tercapai sesuai harapan dari pemerintah. 100% artinya dari jumlah data yang ada dengan jumlah kunjungan itu harus balance, harus 100% artinya. Kemudian target yang kita mau capai ya sebenarnya jumlah bayi balita dengan gizi kurang itu berkurang atau bahkan 0. Kemudian gizi buruk juga itu juga 0. Stunting di bawah di atas 2 tahun itu ada 4 orang. Untuk penimbangan ini kita belum bisa melaporkan hasil karena harus diinput ke aplikasi EPBGM. Dr. Maria optimis jika metode pengawasan melekat ini berjalan dengan baik, maka permasalahan penting akibat kekurangan asupan gizi terhadap balita bisa teratasi secara tuntas lewat kerja keras pemerintah, tenaga kesehatan, serta bersama masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Setelah melakukan koordinasi bersama distributor besar dalam kota ND, Dinas Perindak Kabupaten ND menjelaskan bahwa kenaikan harga beras di ND dipicu oleh cuaca ekstrim yang menyebabkan arus transportasi dari dan keluar wilayah ND terhambat, kemudian berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM juga mempengaruhi pelaku operasional pasar. Dengan biaya operasional yang tinggi, maka harga beras naik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND Muhammad Sahrir kepada RRI mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perindak bersama Bulog ND, yakni melakukan operasi pasar murah khusus beras. Kegiatan pasar murah tidak hanya sebatas dalam kota, tetapi operasi pasar murah sampai ke pasar-pasar di wilayah kecamatan luar kota ND. Untuk sementara, operasi pasar masih seputar wilayah kota ND, mengingat stok beras yang ada masih terbatas. Kemudian pada pertengahan Februari 2023, Bulog ND mendapatkan pasokan beras sebanyak 850 ton. Pemerintah melalui Dinas Perindak bersama Bulog ND akan melakukan operasi pasar secara serentak sampai ke wilayah kecamatan dengan harga Rp9.000 per kilogram. Muhammad Sahrir menambahkan, upaya Disperindak melakukan operasi pasar mendapatkan respon yang positif dari masyarakat karena sangat membantu. Dan menjelang Hari Raya Besar Agama, pemerintah melalui Dinas Perindak dan Bulog ND pastikan stok beras aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Panitia Pembangunan Aula Paroki Santa Maria Immaculata Donna gelar acara Minu Aipetu, minum air panas, dalam rangka pengumpulan dana pembangunan Aula Paroki Donna Keuskupan Agung ND. Laporan Rovinus Sula. Acara minum air petu diadakan selama 2 hari, yakni pada hari Sabtu 18 Februari dan hari Minggu 19 Februari 2023 bertempat di halaman Gereja Santa Maria Immaculata Donna. Acara minum air petu merupakan salah satu acara adat di Kabupaten ND, suatu acara sederhana yang bertujuan mempersiapkan sebelum memasuki acara inti. Acara minum air petu panitia mengundang seluruh umat paroki Donna, para simpatisan untuk berpartisipasi mengambil bagian, dan semua yang diundang akan datang dengan membawa tanggungannya masing-masing, biasanya dalam bentuk uang. Ketua Panitia Pembangunan Aula Paroki Donna Gregorius Gadikapo kepada RRI mengatakan, penggalangan dana melalui acara minum air petu bertujuan agar warga Donna, warga Kota ND lintas umat beragama dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk pembangunan Aula Paroki Donna. Acara minum air petu atau acara penggalangan dana dalam rangka pembangunan Aula Paroki Donna karena Aula Paroki Donna dibangun sejak tahun 2014 bertepatan dengan 100 tahun Paroki Santa Maria Immaculata Donna. Goris Gadi menjelaskan, panitia pembangunan bersama Pastor Paroki Donna mengunjungi semua umat di masing-masing lingkungan dalam wilayah Paroki Donna, dan semua umat bersepakat bahwa pada tahun 2023 dilanjutkan pembangunan Aula Paroki. Goris mengatakan sumber dana untuk pembangunan Aula Paroki pertama berasal dari seluruh umat paroki yang dibagi dalam 7 kategori sesuai dengan penghasilan umat. Kedua melalui proposal, ketiga dengan cara minum air petu. 18 Februari tahun 2023 mulai jam 4 sore sampai jam 10 malam, besok mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, kemudian dalam kegiatan ini semua melibatkan umat, baik orang muda, orang tua, dan semua umat yang ada di Paroki Donna, baik yang Islam, Katolik maupun Hindu Buddha. Dan kita libatkan dalam kegiatan minum air petu ini. Dalam kegiatan minum air petu, panitia melibatkan semua umat, baik orang muda, orang tua, dan semua umat beragama yang ada di wilayah Paroki Donna, baik yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Protestan, maupun Hindu dan Buddha. Lanjut Goris, undangan yang dikeluarkan panitia sebanyak 5.000 undangan. Selain umat paroki, juga para pejabat, pimpinan daerah, bupati dan wakil bupati ND, forum pimpinan daerah, pimpinan DPRD bersama anggota, pimpinan OPD bersama jajaran, guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada di ND, baik perguruan tinggi, SMA, SMP, termasuk umat paroki Donna, terdiri dari 4 stasi. Ketua Panitia Pembangunan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam acara minum air petu, dengan harapan bantuan dan dukungan dari semua pihak dapat melanjutkan kegiatan pembangunan Aula Paroki Santa Maria Immaculata Donna. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
Sekian Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kecil bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.